ku rindu informasimu, kisah kehadiranmu, selalu ku rindu informasimu, kisah. Hai sahabat Langkisau, kami dari UDA Uni Pesisir Selatan. dengarkan terus ya radio kesayangan kita Di 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Dari kawasan Haji Agus Salim Payunang 91,2 Langkisau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau. Kembali bersama dengan Adel Febri. Di pagi hari ini kita hadirkan program Jumat bersama Kemenak atau Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti biasa sahabat Langkisau menghadirkan tausiah dari narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio Radio Langkisau FM. Sebelum itu sahabat, Adel Febri kembali menyapa untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau sahabat Langkisau di pagi hari ini yang sudah mengikuti kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk bertanya langsung kepada narasumber kita di edisi kali ini Jumat 10 April 2026. Bisa melalui line telepon, SMS dan juga WA tentunya di 0811661920 atau melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisau FM. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang dijalankan di hari ini Jumat yang penuh berkah, dan kita akan menambah pengetahuan kita ataupun wawasan kita sahabat terkait dengan Islam langsung dari narasumber kita yang sudah hadir sahabat. Ada Buya Ahmad Fauzi STHI selaku penyuluh agama di KUA Kecamatan Sutra. Kita sapa sahabat sudah hadir. Selamat pagi Buya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Buya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir langsung dari Sutra ya. Ya. Tepatnya di mana nih Buya Suranti ya? Di Nagari Lansano. Oleh Nagari Lansado. Jadi gimana tadi nih Buya perjalanannya, mudah-mudahan lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, baik. Nah sebelum itu Buya boleh disampaikan dulu, mungkin disapa dulu atau memperkenalkannya diri lebih jauh nih Buya ya, terkait dengan Buya kepada sahabat Langkisau kita, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tadi sudah sampaikan oleh Adel ya, nama Ahmad Fauzi STHI. Kebetulan kami berasal dari Kabupaten Solok Selatan, Morolabu, dan bertugas atau berdinas di KUA Kecamatan Sutra lebih kurang dari 2017 sampai saat ini. Tinggal di Nagari Lansano Trata, dekat SMK 1 Sutra. Baik, Ya. terima kasih Buya. Dan sahabat Langkisau, ada Buya Ahmad Fauzi STHI dari KUA Kecamatan Sutra sudah hadir bersama kita dan akan menyampaikan terkait materinya di pagi hari ini, yaitu istiqomah setelah Ramadan. Nah,
Sudah berapa bulan nih kita masih Syawal ya Bu ya? Masih di bulan Masih Syawal, bulan ya. Syawal, jadi masih terasa gimana suasana Ramadan kemarin. Nah, bagaimana kita untuk istiqomah sahabat bakal disampaikan atau dijelaskan oleh Buya Fauzi. Silakan Buya. Baik, terima kasih Saudari Adel dan pendengar sahabat Langkisau di mana saja berada yang dapat menangkap siaran ini. Kami ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur tentu saja merupakan ucapan serta harus kita ungkapkan dalam kehidupan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap detik kehidupan kita tidak terlepas dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Sehingga nikmat-nikmat itu telah mampu dan dapat kita pergunakan dalam rangka meraih kehidupan duniawi, apatah lagi dalam rangka membangun serta mempersiapkan kehidupan akhirat kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua mampu mempergunakan nikmat Allah tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam berangkaikan dengan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita, agar kita mampu mendapatkan contoh yang ideal dalam menempuh kehidupan dunia yang fana ini, agar senantiasa sesuai dengan tauhid dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelak pada hari kiamat kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga saja Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita di saat tidak ada lagi syafaat dan pertolongan yang dapat kita harapkan dari apapun dan dari siapapun yang pernah ada bersama dengan kita ketika di dunia ini. Saudara pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih berada pada bulan Syawal atau di akhir-akhir Syawal. Tentu saja momentum ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi sejauh mana Ramadan kemarin telah mewarnai kehidupan kita di bulan Syawal dan ke depannya, dan sejauh mana kita mampu istiqamah dengan nilai-nilai Ramadan yang telah kita raih ketika melaksanakan ibadah Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Amalan itu yang paling penting sebenarnya adalah di akhir, walaupun di awalnya juga sangat penting. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada penutupnya. Maka oleh sebab itu tentu saja kita perlu dan sangat penting untuk senantiasa mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang telah kita raih di Ramadan yang lalu itu, agar kita harapkan kita mampu menutup semua amal-amal kita dengan amalan terbaik. Dan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, dan diturunkan kepada mereka para malaikat
alla takhafu wa la tahzanu, untuk membisikkan dan menyampaikan kepada kita nantinya, janganlah kamu merasa takut dan jangan pula merasa bersedih hati. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberikan kabar gembira kepada kita nantinya tentang surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sahabat Langkisau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu penting kita beristiqamah dalam mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang telah kita raih kemarin ini, agar kita mampu kehidupan kita diwarnai oleh Ramadan sepanjang tahun, dan Ramadan yang hadir tahun ke tahun itu bukan hanya sebagai rutinitas yang kita lakukan, tetapi juga mampu membangun kehidupan spiritualitas kita yang lebih baik, sampai pula datang Ramadan 1448 Hijriah yang insyaallah jika umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa nilai-nilai dari sekian banyak nilai yang dapat kita ambil, yang harus kita istiqomahkan di luar bulan Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang? Yang pertama adalah ketika bulan Ramadan kita dekat dengan masjid, ringan langkah kita untuk menuju masjid. Akan tetapi setelah Ramadan itu berakhir, diakui atau tidak, namun ini merupakan kenyataan bagi kita semua, memang agak berat di luar Ramadan ini untuk meramaikan masjid. Padahal perintah puasa, juga pernyataan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang yang memakmurkan masjid itu sebetulnya senada, yakninya panggilan bagi orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Juga pernyataan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang yang memakmurkan masjid ialah orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan yang ada untuk memakmurkan masjid di bulan Ramadan juga jangan sampai hilang ketika di luar bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan. Jangan sampai kita menjadi Ramadhani, orang yang hadir hanya hatinya ketika bulan Ramadan saja, akan tetapi jadilah kita sebagai Rabbani, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu mendapatkan keistiqomahan itu. Sahabat Langkisau, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kehidupan dunia ini kadang-kadang menghalangi langkah kita, atau setidaknya menjadi tantangan yang besar bagi kita untuk datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zuhratid dunya wa zinataha." Kata Rasulullah, sesungguhnya sesuatu yang aku takutkan, sebahagian yang aku takutkan setelah peninggalku nanti adalah terbukanya kemewahan dunia serta perhiasan dunia, sehingga orang lebih cenderung dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang telah didapatkan, cenderung senang dengan rumah yang sudah nyaman, cenderung senang dengan kendaraan yang sudah bagus dan mewah, cenderung senang dengan jabatan dan popularitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi kemewahan dunia
dan menjadi perhiasan dunia yang menghalangi orang-orang untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan nilai-nilai positif di bulan Ramadan. Mungkin saja tempat berbaring kita lebih nyaman dibandingkan tempat duduk kita di masjid. Mungkin saja tikar di rumah kita lebih bagus daripada tikar di masjid. Akan tetapi sebenarnya yang akan menjadi sesuatu yang dapat kita tumpang nantinya setelah kehidupan dunia ini berakhir adalah amal soleh yang kita pertahankan, yakninya dekat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ironinya, diakui atau tidak, masjid-masjid sudah kita bangun. Di bulan Ramadan sudah kita infakkan harta kita untuk membangun masjid, dan pada hari raya Idul Fitri pun seperti itu juga. Lalu dibangunlah masjid itu dengan megah, fasilitasnya ditambah dan segala macamnya. Akan tetapi setelah Ramadan itu berakhir, masjid-masjid kita mulai sepi dari penghuninya. Maka ini merupakan menjadi catatan pertama bagi kita, bahwa setelah Ramadan itu berakhir, mumpung ini masih di awal atau masih di bulan Syawal, mari kita evaluasi kembali nilai Ramadan apa yang kita bawa, keistiqomahan apa yang mampu kita pertahankan di luar bulan Ramadan ini, sampai pula datang bulan Ramadan yang akan datang. Sahabat Langkisau, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bangun masjid itu fisiknya, mari juga kita bangun yang akan mengisinya. Kemudian yang kedua, Al-Quran sudah menjadikan, bulan Ramadan sudah menjadikan kita dekat dengan Al-Quran, sehingga tangan-tangan kita dengan mudah dan ringan mengambil Al-Quran di bulan Ramadan untuk membacanya, mentadabburi isinya, kandungannya, dan juga kita mencoba untuk mengamalkan dari sedikit yang kita fahami dari Al-Quran tersebut. Maka di bulan Ramadan layak juga kita untuk dekat dengan Al-Quran, karena sesungguhnya dengan Al-Quran itu hanyalah kita mendapatkan kemuliaan. Kita tidak akan mendapatkan kemuliaan dari yang sifatnya duniawi dan materi. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia, karena diturunkannya Al-Quran pada bulan tersebut. Kemudian juga Al-Quran diturunkan dari sisi yang mulia, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka jalan untuk menuju kepada kemuliaan itu adalah dekat dengan Al-Quran. Dan ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka kita juga sudah mempertahankan nilai-nilai Ramadan itu di luar Ramadan. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca hari ini akan datang menemani kita pada hari kita meninggalkan dunia ini. Ia akan menjadi penerang bagi kuburan kita, karena Al-Quran namanya juga adalah An-Nur. Kemudian Al-Quran akan menjadi obat ketika kita di dunia ini, karena Al-Quran juga nama lainnya adalah Asy-Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan dalam penurunan Al-Quran tersebut ada syifa atau obat, serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu, di awal dari lepasnya kita di Ramadan tersebut, mari kita koreksi kembali apakah Al-Quran yang sudah kita baca, kita buka pada bulan Ramadan, masih kita buka di luar bulan Ramadan. Mungkin jumlahnya tidak akan banyak dibandingkan kita membaca ketika di bulan Ramadan. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah, sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inqal, amalan yang terus menerus walaupun amalan itu sedikit. Nah, ironinya adalah orang mampu mengkhatamkan Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan, akan tetapi mungkin saja
melupakan Al-Quran setelah Ramadan berakhir. Maka oleh sebab itu, walaupun mungkin kita tidak bisa membaca sebanyak di dalam bulan Ramadan, maka usahakanlah membaca Al-Quran 1 halaman atau kurang daripada itu, yang jelas dan yang pasti adalah kita tidak pernah lepas dari Al-Quran. Karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bahwa sesungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Siapa ahli Al-Quran? Ahli Al-Quran adalah orang yang hatinya cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan oleh yang dicintainya, yakninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ahli Al-Quran? Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa ingin mentadabburi Al-Quran dan ingin mengamalkan Al-Quran, bukan hanya sebagai bacaan, dan juga bukan hanya sebagai hafalan, bukan hanya sebagai bacaan yang ditilawahkan untuk mencari prestasi duniawi, bukan hanya sebagai hafalan untuk diperlombakan untuk mencari prestasi duniawi, akan tetapi Al-Quran yang betul-betul dibaca untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Langkisau, para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam Al-Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangqa. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan nanti dalam keadaan buta. Bayangkan saudara pendengar, sahabat Langkisau, di dunia ini saja, kalau seandainya kita buta, tidak tahu jalan akan kita tempuh, padahal ada orang yang akan membimbing tangan kita, ada tongkat sebagai penunjuk arah bagi kita atau menopang kaki kita. Akan tetapi bayangkan ketika di akhirat nantinya, tempat yang belum kita pernah lalui, tidak ada teman lagi yang akan menggandeng tangan kita, tidak ada lagi tongkat. Maka ketika kita jauh dari Al-Quran, maka hidup kita akan disempitkan. Sempit hidup bukan berarti kurang harta. Bisa jadi harta kita ada, tetapi ketenangan tidak ada. Dada selalu sesak dalam memikirkan kehidupan dunia ini yang tidak pernah habis-habisnya. Hidup yang sempit bukan berarti rumah yang tidak bagus. Bisa jadi rumahnya bagus, akan tetapi jauh dari Al-Quran, maka ketenangan dan ketentraman pun tidak akan ada. Bisa jadi rumah kita diterangi oleh bola lampu yang sekian wattnya sehingga terang sekali, tetapi hati kita gelap, tetapi hati kita tidak tercahayakan karena Al-Quran jauh dari kita. Maka oleh sebab itu, yang kedua, mari kembali kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, bukan hanya sebagai bacaan yang didengung-dengungkan, bukan hanya sebagai hafalan yang dibaca dan untuk mencari prestasi duniawi, akan tetapi betul-betul Al-Quran kita harapkan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaan-bacaan yang kita baca mampu mewarnai diri kita, sehingga kita mampu setidak-tidaknya sehari demi sehari, waktu demi waktu, mengilhamkan dalam diri kita, memasukkan dalam diri kita nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi ahli Al-Quran. Walaupun kita tidak hafal semua isinya, walaupun bacaan kita mungkin tidak lebih bagus daripada orang lain, akan tetapi dengan niat yang ikhlas membacanya, maka insyaAllah Allah akan tembuskan cahaya dan hidayah kepada diri kita dan menurunkan ketenangan kepada kehidupan kita. Karena pada dasarnya ketenangan itu tidak dapat dicari di luar dari diri kita, akan tetapi ketenangan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Kemudian
nilai yang harus kita pertahankan, istiqomahkan di luar Ramadan adalah kegemaran kita dalam berinfak dan bersedekah, baik itu secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Karena tersembunyi pun cara memberikannya, kita juga tidak bisa terbebas dari ria, kita juga tidak terbebas dari ujub. Dan terang-terangan pun memberikan sedekah, kita juga bisa ikhlas. Jadi kedua-duanya dapat kita lakukan. Yang paling penting adalah menjaga keikhlasan. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan sebuah permintaan dari orang yang telah meninggalkan dunia ini, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Orang telah meninggal dunia itu menginginkan kembali hidup di atas dunia ini. Harta, tidak semua orang mampu memberikan harta karena mungkin tidak punya harta, mungkin kekurangan. Tetapi kalau bersedekah, bisa sedekah dalam bentuk harta, bisa sedekah dalam bentuk perbuatan baik, bahkan tersenyum pun kepada saudara yang lain, muslim yang lain, itu juga adalah sedekah. Sopan santun, kebaikan-kebaikan yang sederhana dan sangat kecil, itu juga merupakan perbuatan yang termasuk kepada sedekah. Tetapi ini merupakan hal yang langka ketika dunia ini sudah sangat modern. Manusia cenderung tidak lagi memperhatikan hal-hal kecil. Jarang kita temukan hari ini di satu tempat atau komunitas, tempat-tempat fasilitas umum misalnya, seseorang yang duduk berbarengan, tetapi sampai mereka berpisah, bisa jadi mereka tidak bertegur sapa, atau mungkin bisa jadi mereka tidak saling melempar senyum. Dan inilah kenyataan yang terjadi di dunia akhir-akhir ini. Tegur sapa juga sudah menghilang. Sopan santun dari muda kepada yang lebih tua, dari yang kecil kepada yang lebih besar, dan juga kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda juga sudah mulai pudar. Maka jangan sampai kita terjebak dengan ibadah-ibadah ritual, solat dan segala macam ibadah yang mahdhah, akan tetapi kita tertipu dengan perbuatan-perbuatan yang hubungan dengan sesama, seperti infak dalam bentuk harta, juga sedekah dalam bentuk hal-hal kecil, perbuatan baik kepada sesama kita. Maka sebab itu bulan Ramadan bukan ingin menjadikan kita bulan orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala saja semata, akan tetapi bulan Ramadan itu juga momentum bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada sesama kita dengan adanya empati dan simpati kepada orang lain, adanya rasa iba dan kasih sayang kepada orang lain yang tidak berpunya, dan adanya rasa sosial sesama masyarakat dalam pergaulan dengan melemparkan senyum, ya, ibadah yang sangat mudah, tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan kekuatan yang besar, akan tetapi bisa jadi senyum kita kepada seseorang itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita karena keikhlasan kita dalam menegur dan menyapa muslimin yang lain. Kemudian nilai yang keempat yang ingin kami sampaikan dari bulan Ramadan itu adalah tentang adanya kejujuran. Walaupun Ramadan itu kita sendirian di rumah, walaupun juga Ramadan itu kita mengambil wudu di masjid atau musola, ketika kita berkumur-kumur tak pernah terlintas dalam pikiran kita untuk meminum air walaupun kita sedang dahaga, walaupun orang sebelah kita tidak akan tahu, tidak mau kita meminum air walau hanya sedikit. Dan ini nilai kejujuran. Di mana saja, tidak pilih tempat. Jujur bukan hanya ketika kepada di tempat-tempat tertentu atau kepada orang-orang tertentu, akan tetapi jujur dalam setiap saat. Kalau kita mencoba mengkorelasikan kejujuran ini dalam kehidupan kita, seorang pedagang yang memasukkan nilai Ramadan itu ke dalam dirinya, yakni nilai kejujuran tadi, maka seorang pedagang tidak akan pernah mau menjadikan yang 1 kilogram itu menjadi 9 on. Tidak akan mau mengatakan barang tidak bagus adalah barang yang bagus dan tipu-tipu yang lainnya. Dia akan berusaha sejujur mungkin. Dan bagi orang yang duduk di mana saja, di kantor-kantor pemerintahan kah, pelayan-pelayan publik kah, mereka juga akan jujur dengan diri mereka, walaupun tidak setiap saat pimpinan mereka melihat
Tidak setiap saat orang akan melihat kelakuannya, tetapi dia berusaha jujur dengan segala tanggung jawab dan amanah yang telah tertumpang di dalam dirinya. Dan kejujuran bukan untuk mencari muka kepada orang lain. Kejujuran bukan untuk mencari tempat di hati orang lain, akan tetapi kejujuran yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Di bulan Ramadan kita ikhlas seikhlas-ikhlasnya dalam berpuasa. Kenapa? Karena memang tidak akan ada orang yang akan memuji apa yang kita lakukan, karena semua orang berpuasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi di luar Ramadan, ibadah-ibadah kita ini banyak orang tidak tahu, sehingga ada dorongan dalam diri kita yang mungkin tidak semua orang, tetapi ini jujur saja kepada setiap orang yang beribadah, ingin diketahui ibadahnya diketahui oleh orang lain. Kalau seandainya bulan Ramadan, semua orang berpuasa pada siangnya, semua orang sholat tarawih. Ketika di luar Ramadan kita berpuasa misalnya di bulan Syawal misalnya, tentu tidak semua orang berpuasa. Lalu ada keinginan dalam hati kita untuk orang tahu kita dalam keadaan berpuasa, atau puasa-puasa yang lain, atau ibadah-ibadah yang lain. Solat kita kah namanya solat malam, atau sedekah infak kita lah. Maka tantangan ini merupakan tantangan yang sangat serius agar kita mampu ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beramal adalah orang yang rugi. Namun orang yang beramal tetapi tidak ikhlas, maka juga dia kelak akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal karena mengharapkan ridha manusia, maka kelak di hari kiamat Allah juga akan menyuruhnya untuk meminta balasan kepada orang yang diinginkan pujian ketika di dunia ini. Kemudian yang berikutnya adalah nilai pengendalian diri. Di dalam bulan Ramadan kita senantiasa mencoba untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita, mengendalikan diri kita terhadap makan sekalipun, dari yang halal sekalipun. Maka di luar Ramadan hendaknya juga kita mencoba diri kita meneruskan nilai Ramadan tersebut dengan mengendalikan diri kita, karena ini merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang pandai menahan amarahnya. Sedangkan ibadah puasa itu kita inginkan kita mendapatkan yang namanya titel takwa. Maka ketika takwa itu kita inginkan, salah satu jalannya adalah wal kaziminal ghaiza. Kita berusaha mengendalikan amarah kita walaupun kita mampu untuk meluapkannya. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi atau pandai bergulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan kemarahannya, sedangkan ia dapat saja membalas ataupun dapat meluapkan emosinya tersebut, tapi dia lebih memilih untuk mengendalikannya. Kemudian yang berikutnya adalah secara garis besar bulan Ramadan itu mengajarkan kita agar kita berakhlakul karimah. Karena ibadah-ibadah yang sifatnya badaniah saja, yang sifatnya rutinitas saja, namun tidak membuahkan akhlak yang mulia, lisannya terjaga, hatinya terjaga dari kesombongan, sum'ah, ujub dan segala macamnya, perbuatan tangannya tidak mengganggu orang lain. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu adalah orang-orang yang senantiasa selamat muslim yang lain dari bahaya lidah dan dari bahaya tangannya. Maka ini penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah-ibadah yang lain lalu kita akhlakul karimah ini kita tinggalkan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq."
tidak ada yang lebih berat nanti pada timbangan melainkan adalah akhlak yang mulia. Maka peliharalah tadi solat kita di masjid, bacalah Al-Quran, rajinlah berinfak dan bersedekah, jujurlah dalam berkata dan berbuat, ikhlaslah dalam beramal, kendalikan diri kita. Lalu secara kesimpulannya terkumpul pada akhlakul karimah, akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Tidak memandang manusia itu latar belakangnya apa, anak siapa, jabatannya apa, gajinya berapa, kita tetap berlaku baik kepada mereka. Kita tetap menghargai siapa saja, kita tetap menghormati siapa saja. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang ke-8. Di setiap masjid dan musola ada ceramah-ceramah, tausiah-tausiah yang diundang oleh pengurus masjid atau pengurus musola, menyampaikan ilmu-ilmu agama di setiap selesai sholat isya ataupun mungkin setelah selesai sholat tarawih, yang intisarinya jemaah dan kita semua menginginkan ilmu, karena ilmu merupakan cahaya, dan jika memancar ilmu cahaya tersebut ke dalam, ia menambah iman, dan memancar keluar, ia menjadi amal atau menambah amal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia hendaklah berilmu, barang siapa menginginkan kehidupan akhirat hendaklah berilmu, dan barang siapa menginginkan kehidupan keduanya, kebahagiaan keduanya, kebaikan keduanya, maka hendaklah berilmu. Maka oleh sebab itu tidak ada kata bagi kita untuk berhenti menuntut ilmu. Senantiasa kita perbaharui apa saja yang ada di rumah kita. Kita senantiasa memperbaharui kualitas kehidupan duniawi kita, memperbaharui pakaian kita senantiasa, memperbaharui kendaraan kita, memperbaharui rumah kita, dan menghiasi kehidupan duniawi kita dengan berbagai hal yang kita inginkan. Namun jarang dan kadang kita lupa untuk memperbaharui keilmuan kita, padahal kunci untuk mendapatkan dunia, akhirat dan mendapatkan keduanya adalah ilmu. Artinya tanpa ilmu mustahil kita akan mendapatkan kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat ataupun kedua-duanya. Oleh sebab itu, marilah senantiasa kita dekat dengan majelis-majelis ilmu, senantiasa menambah perbendaharaan ilmu kita, bukan hanya ilmu sebagai hafalan, bukan hanya ilmu sebagai sebutan, akan tetapi ilmu yang betul-betul menghujam ke dalam hati kita, dan kita jadikan ilmu itu menjadi pakaian dalam kehidupan kita, sehingga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat baik itu di dunia juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan beberapa hal yang dapat kita sebutkan ini dari nilai-nilai Ramadan yang harus kita istiqomahkan, kita dapat mengambil hikmah dan iktibar dan menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing untuk memperbaiki kualitas kehidupan akhirat kita. Karena sepanjang-panjang kehidupan kita akan ada batasnya, sejauh-jauh pelayaran kita akan ada pulau yang akan kita tuju. Sebanyak apapun yang kita miliki, kita akan berakhir di tanah 2 kali 1 meter saja, dengan pakaian 5 lembar kain putih saja, itu maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan tidak terletak pada tempatnya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada seluruh pendengar kami mohon maaf. Kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ada Ya, 8 tadi nilai yang harus kita pertahankan nih setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang bisa mengamalkan nilai-nilai tersebut sahabat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Bu ya sudah Ya, baik. memberikan ilmunya kepada Sama-sama. kita pagi hari ini. Iya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Ya, terima Bu ya. kasih. Ya, kita tutup Ya. dulu sahabat lagi Jumat bersama Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah diwakilkan oleh Buya Ahmad Fauzi STHI dari penyuluh agama di KUA Kecamatan Sutra, sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dulu di edisi kali ini Jumat 10 April 2026
Saya Del Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita pamit undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM. Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya. Ya, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh, lo kok merokok? Katanya mau olahraga, jogging. Nggak sehat tau. Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok.